Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak henti-hentinya kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita sekalian. Ya, salah satunya yang kita rasakan pada saat ini adalah nikmat hujan, ya. Walaupun sebagian orang mengatakan jika hujan turun itu menandakan kepada kita sekalian bahwasanya cuaca tidak bersahabat, ya, akan tetapi bagi kita seorang muslim, hujan adalah suatu pemberian atau suatu rahmat yang sangat besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan kemudian dia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurunkan air dari langit yang bermakna hujan, ya, dan juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki buat kalian, ya, yang sepatutnya kita syukuri atas turunnya hujan pada saat sekarang ini. Kemudian juga salat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, suri tauladan kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat-sahabat beliau, kepada para keluarga-keluarga beliau, dan juga orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hari kiamat datang. Setiap jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita akan lanjutkan pembahasan kita masih dalam seputar sholat sunnah. Kemarin kita sudah sebutkan sholat sunnah yang pertama adalah sholat sunnah rawatib, ya, sholat sunnah rawatib, dan insyaallah biidznillah taala pada malam yang mulia ini kita lanjutkan, ya, sholat sunnah yang lainnya, yaitu sholat sunnah duha, ya, sholat sunnah duha. Dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita masuk apa itu sholat sunnah duha, ya, kita bacakan dulu apa pengertian daripada duha itu. Ya, duha adalah terangkatnya matahari di permulaan siang. Ya, duha di sini disebutkan bahwasanya arti daripada duha adalah terangkatnya matahari di permulaan siang. Adapun pengertian sholat duha, ya, menurut daripada ulama fikih bahwasanya sholat duha adalah sholat yang dikerjakan di antara waktu terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari. Ya, kami ulangi bahwasanya sholat duha, ya, menurut istilah daripada ulama fikih mengatakan bahwasanya sholat duha adalah sholat yang dikerjakan di antara waktu terbitnya matahari hingga tergelincirnya matahari, ya, atau sekitar 15 menit setelah terbitnya matahari, dan juga sekitar 10 atau 15 menit sekitar sebelum azan zuhur dikumandangkan. Kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, salat duha juga, ya, tentunya memiliki nama-nama yang lain selain daripada salat duha. Ya, salat duha juga memiliki nama-nama yang lain.
antara lain yang pertama tentunya sholat duha itu sendiri, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya, atau wasiat Nabi kepada Abu Hurairah, ya, di mana Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin." Ya, bahwasanya kekasihku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku 3 hal, ya. Yang pertama, siyami salasati ayamin min kulli syahid. Bahwasanya berpuasa, ya, berpuasa 3 hari di setiap bulannya. Kemudian yang kedua, wa raqaatid duha, melaksanakan salat duha sebanyak 2 rakaat. Dan yang ketiga adalah wa an utira qabla an anam, yaitu melaksanakan witir atau salat witir sebelum tidur. Ya, ini adalah 3 wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian nama salat duha yang selanjutnya, yang pertama tadi namanya duha. Kemudian nama yang lain adalah salat awwabin, ya, salat awwabin, sebagaimana disebutkan di dalam hadis, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Ya, bahwasanya salat awwabin atau salat duha yaitu dilaksanakan ketika anak unta merasakan panasnya teriknya matahari, ya, atau sekitar siang, sekitar waktu siang hari. Kemudian yang selanjutnya nama lain daripada salat duha yaitu adalah salat isyraq atau salat syuruk, ya, dan ini dinamai oleh sebagian ulama fikih, sebagaimana Syekh bin Baz rahimahullah pernah mengatakan kebanyakan orang, ya, menamakan salat duha dengan salat isyraq, ya, karena salat duha, ya, atau salat isyraq itu sama halnya dengan salat duha, ya, akan tetapi salat isyraq atau salat isyraq itu adalah salat duha yang dia lakukan di awal waktu, ya, itulah kenapa salat duha dinamakan juga dengan salat isyraq. Kemudian yang terakhir, nama selain daripada salat duha adalah salat abror, ya, salat abror, sebagaimana hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sholli salatat duha fa innaha salatul abror." Ya, salatlah kalian salat duha, sesungguhnya dia adalah salat abror, yaitu salat orang-orang yang baik, ya. Wasallim idza dakhalta baitak yaksur khairu baitik, ya, dan ucapkanlah salam jika engkau memasuki rumahmu, maka akan banyak kebaikan di rumahmu. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sebutkan 4 nama salat duha. Yang pertama tadi kita sebutkan salat duha itu sendiri, kemudian salat awwabin, kemudian salat isyraq, dan yang terakhir adalah salat abror. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan sebutkan pula, ya, keutamaan melaksanakan salat duha, ya, keutamaan melaksanakan salat duha. Ya, tentunya kita sudah mengetahui bahwasanya sangat banyak keutamaan dalam melaksanakan salat duha, ya, dan kita akan sebutkan beberapa keutamaan yang tentunya datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya datang dari hadis Abu Dzar, ya, radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah, ya, fa kullu tasbihatin shadaqah, wa kullu tahmidatin shadaqah, wa kullu tahlilatin shadaqah, wa kullu takbiratin shadaqah, wa amrun bil ma'rufi shadaqah, wa nahyu 'anil munkari shadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarka'uhuma minad duha." Ya, pada pagi hari seluruh persendian kalian ada tanggungan sedekahnya, ya. Setiap bacaan tasbih atau bacaan subhanallah adalah sedekah, setiap bacaan tahmid atau alhamdulillah adalah sedekah, setiap bacaan tahlil yaitu bacaan la ilaha illallah adalah sedekah, dan setiap bacaan takbir atau Allahu akbar adalah sedekah. Ya, begitu pula dengan amar ma'ruf nahi munkar atau mengajak kepada ketaatan dan juga melarang kepada kemungkaran adalah sedekah. Ya, semua ini bisa tercukupi dengan cara melaksanakan salat duha sebanyak 2 rakaat. Kemudian juga datang dari hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Nu'aim bin Hammar al-Qatafani radhiyallahu anhu, ya, yang terdapat pada hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahar akfika akhirahu." Ya, bahwasanya wahai anak Adam, janganlah engkau malas untuk mengerjakan 4 rakaat, ya, 4 rakaat salat di awal siang. Yang maksud di sini adalah salat duha, ya, karena aku, kata Allah, akan mencukupimu di akhir siang nanti. Baik. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Itu tadi hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan melaksanakan sholat duha. Dan sekarang kita akan sebutkan juga waktu, ya, waktu pelaksanaan sholat duha. Ya, kalau kita ketahui bahwasanya sholat duha dilakukan pada pagi hari, ya, pagi hari menjelang siang. Tetapi di sini kita akan sebutkan secara lebih detail lagi, ya, bahwasanya sholat duha ini dimulai ketika waktu matahari terbit setinggi tombak, ya, setinggi tombak atau sekitar 15 menit, ya, setelah matahari terbit, yaitu pada waktu isyraq atau waktu syuruk, dan batas akhirnya yaitu ketika mendekati waktu zawal. Ya, apa itu waktu zawal? Kemarin kita sebutkan, yaitu ketika matahari bergeser ke arah barat, ya, ketika matahari bergeser ke arah barat. Adapun dalil, ya, dalil yang menunjukkan tentang waktu pelaksanaan sholat duha yang datang dari hadis Nuaim ibn Hammar al-Ghatafani, ya, Nabi SAW bersabda, la ta'jiz an arba'i raka'atin min awwalin nahari akfika akhirahu, ya, dan janganlah engkau lemah dari melaksanakan 4 rakaat, ya, di awal siang, ya, maka aku akan mencukupimu di akhir siang. Kemudian juga hadis yang lain dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah salat subuh, kemudian tinggalkanlah salat hingga matahari terbit sampai matahari meninggi, ya, karena ketika matahari terbit, ia terbit di antara 2 tanduk syaitan, ya, saat itu orang-orang kafir sedang bersujud. Ya, kita lihat di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 waktu, ya, 2 waktu yang dimana kita sekalian dilarang untuk melaksanakan sholat, ya. Waktu yang pertama itu ketika selesai sholat subuh, ya, dimana selesai sholat subuh ini kita dilarang untuk melaksanakan sholat sampai terbitnya matahari. Dan waktu yang kedua, waktu dimana kita dilarang untuk melaksanakan sholat, yaitu ketika matahari meninggi, ya, atau matahari tepat berada di atas, ya, maka 2 waktu ini adalah waktu yang dilarang bagi kita sekalian untuk melaksanakan sholat. Ya, akan tetapi di antara 2 waktu terlarang ini, maka dia sunahkan bagi kita sekalian untuk melaksanakan sholat duha. Sebagaimana Imam An-Nawawi mengatakan, ya, waktu sholat duha, ya, tiba apabila matahari terbit sampai matahari tergelincir. Kemudian waktu yang paling utama, ya, waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat duha di sini disebutkan yaitu ketika kerikil sudah mulai memanas, ya, ketika kerikil sudah mulai memanas, yaitu ketika matahari sudah mulai tinggi, ya, tetapi belum sampai pada pertengahan, ya. Kalau mungkin kita di sekitar Indonesia ini sekitar jam 10-an lah atau sekitar jam 9, itu adalah waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat duha, sebagaimana dalil yang disebutkan oleh, ya, hadis yang disebutkan di sini disebutkan sholatul awwabin, ya, hina tarmadul fisol, bahwasanya sholat awwabin atau sholat duha, ya, yaitu dikerjakan ketika anak unta merasakan teriknya matahari, yang berarti matahari sudah naik, baru itu adalah waktu yang utama untuk melaksanakan sholat duha. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan sebutkan pula, ya, jumlah rakaat, ya, jumlah rakaat dalam melaksanakan sholat duha, ya, sebagaimana kalau sekarang ini kebanyakan di antara kita hanya mengenal bahwasanya sholat rakaat atau sholat duha itu jumlahnya hanya 2 rakaat, ya, atau tidak 4 rakaat, ya. Di sini disebutkan bahwasanya para ulama, ya, para ulama di sini semua sudah sepakat bahwasanya batas minimal, ya, atau batas paling sedikit dalam melaksanakan sholat duha adalah 2 rakaat saja, ya, adalah 2 rakaat saja, sebagaimana di dalam hadis disebutkan, dan semua itu tercukupi dengan 2 rakaat yang ia kerjakan berupa sholat duha, ya. Semua ulama sepakat bahwasanya jumlah minimal melaksanakan sholat duha adalah 2 rakaat. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat tentang maksimalnya, ya, tentang maksimal berapa jumlah rakaat dalam melaksanakan sholat duha, ya. Ada yang mengatakan batas maksimal melaksanakan sholat duha itu 8 rakaat, ya, dan ini adalah pendapat daripada ulama Syafi'iyah dan juga ulama Hanabilah, yang mereka mengatakan bahwasanya sholat duha
ya paling banyak dilakukan itu 8 rakaat. Mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani, ya, bahwasanya Ummu Hani ya pernah didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada di daerah atas kota Mekah, ya, dan pada saat itu beliau hendak mandi, maka beliau ditutupi oleh Fatimah, ya. Kemudian beliau mengambil bajunya lalu memakainya. Kemudian beliau melakukan sholat, ya, yaitu sholat sunnah duha sebanyak 8 rakaat. Ya. Adapun pendapat yang lain mengatakan bahwasanya maksimal dalam melaksanakan sholat duha itu sebanyak 12 rakaat, ya, sebanyak 12 rakaat, dan ini pendapat yang diambil daripada ulama Hanafiyah, dan mereka berdalilkan, ya, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholat duha sintai asyarata rakaatan banallahu lahu qasran min dhahabin fil jannah." Ya, barang siapa yang melakukan sholat duha sebanyak 12 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya istana dari emas di surga kelak. Ya, ini dua pendapat yang mengatakan maksimal dalam melaksanakan sholat duha. Pendapat yang pertama tadi kita sebutkan 8 rakaat, dan pendapat yang kedua mengatakan 12 rakaat. Ya, akan tetapi, ya, pendapat yang lebih kuat bahwasanya jumlah maksimal, ya, atau jumlah paling banyak dalam melaksanakan sholat duha adalah tidak ada batasan tertentu, ya, tidak ada batasan tertentu. Jadi terserah kita mau melakukan sholat duha sebanyak 20 rakaat, ya, atau tidak, mungkin 30 rakaat, ya, intinya dia sebanyak atau kelipatan 2, ya, maka tidak menjadi masalah. Dan ini terbukti berdasarkan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Mu'adzah ketika dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli duha?" Ya, bahwasanya berapa rakaat salat duha yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan. Kemudian Aisyah mengatakan, "Arba'a raka'atin wa yazidu masya Allah azza wa jalla." Ya, Aisyah, ya, menjawab bahwasanya Rasulullah mengerjakan 4 rakaat dan beliau menambahnya sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, jadi yang lebih kuat adalah batas maksimal melaksanakan sholat duha adalah tidak ada batasan tertentu. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita akan sebutkan lagi permasalahan yang berkaitan dengan sholat duha, ya, permasalahan yang berkaitan dengan sholat duha. Yang pertama, apa hukum merutinkan sholat duha? Ya, apa hukum merutinkan sholat duha secara terus menerus? Ya, sebagaimana kita ketahui hukum daripada melaksanakan sholat duha, ya, hukumnya sunnah, ya. Dan jika kita sekalian merutinkan ibadah sunnah, ditakutkan. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana hukum merutinkan sholat duha? Ya, kita sebutkan tadi bahwasanya sholat duha hukumnya adalah sunnah, ya. Dan sesuatu yang hukumnya sunnah jika kita rutinkan, ditakutkan ibadah tersebut menjadi ibadah yang bid'ah. Ya, seperti contoh membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an hukumnya sunnah, ya. Akan tetapi jika kita membatasinya, ya, membatasi surah-surah tertentu yang dibaca, kemudian menentukan hari-hari tertentu jika dibaca, ya, maka ini adalah sebuah kebid'ahan, ya, yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ya, bagaimana kalau kita merutinkan sholat duha? Ya, apakah itu juga termasuk daripada sesuatu yang dilarang oleh Nabi? Ya, jika kita melihat keutamaan yang kita sebutkan tadi, ya, keutamaan daripada melaksanakan sholat duha tentunya sangat banyak, ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bagi kita sekalian untuk melakukannya setiap hari, ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Abu Hurairah, ya, terkait dengan sholat duha. Kemudian bagaimana hukum melaksanakan sholat duha secara berjamaah, ya, bagaimana hukum melaksanakan sholat duha secara berjamaah, ya. Sebelum itu perlu kita ketahui bahwasanya sholat sunnah, ya, memang ada yang disyariatkan dikerjakan dengan cara berjamaah, ya, ada juga yang disyariatkan dikerjakan secara sendiri-sendiri, ya. Kita ketahui bahwasanya sholat sunnah yang disyariatkan untuk dikerjakan berjamaah adalah sholat
hari raya, ya, sholat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha. Kemudian sholat gerhana, ya, kemudian juga sholat istisqa dan juga sholat tarwih dan juga sholat witir yang dikerjakan pada bulan suci Ramadan. Itu adalah sholat, semuanya sholat sunnah, akan tetapi disyariatkan untuk dikerjakan secara berjamaah. Adapun sholat-sholat sunnah, ya, sholat-sholat sunnah yang dikerjakan atau yang disyariatkan untuk dikerjakan secara sendiri-sendiri, ya, yang pertama tadi sholat sunnah duha dan juga kemudian sholat rawatib. Kemudian timbul pertanyaan, ya, bagaimana hukumnya seseorang melaksanakan sholat duha akan tetapi berjamaah, ya? Maka jawabannya diperbolehkan, ya, diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah duha atau sholat-sholat sunnah yang lainnya secara berjamaah, akan tetapi dengan syarat tidak boleh dilakukan secara terus-menerus, ya, tidak boleh dilakukan secara terus-menerus, boleh dilakukan sekali-sekali, ya, akan tetapi jangan dirutinkan, ya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibn bin Malik, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya sedang melaksanakan sholat duha, ya, faqamu wara'ahu fasalla, ya, fasallu bi sholatihi, ya, maka para sahabat pun berdiri di belakang beliau, kemudian mereka pun sholat bermakmum dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bacakan lagi permasalahan yang selanjutnya, ya, apakah sholat 2 hari raya atau sholat istisqa bisa menggantikan sholat duha, ya, sebagaimana sholat hari raya dikerjakan di pagi hari juga, ya, apakah bisa menggantikan sholat duha, ya, tentu kita lihat juga dari segi rakaatnya sama-sama 2 rakaat, ya, apakah bisa digantikan? Tentunya di sini disebutkan bahwasanya sholat 2 hari raya, entah itu hari raya Idul Fitri dan juga hari raya Idul Adha ataupun sholat istisqa, tidak bisa menggantikan sholat sunnah duha, ya, tidak bisa menggantikan sholat sunnah duha. Jadi ketika melaksanakan sholat hari raya, entah itu sholat Idul Fitri Idul Adha, maka harus melaksanakan sholat duha lagi, entah dilakukan setelah sholat hari raya ataupun sebelum sholat hari raya. Kemudian juga pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana melaksanakan sholat duha bagi musafir, ya, melaksanakan sholat duha bagi musafir, dan sebagaimana kita ketahui bahwasanya seorang musafir ini sangat banyak diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti contoh boleh mengqashar sholatnya, ya, atau meringkas sholatnya, kemudian diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ya, bagi para musafir, ya, akan tetapi untuk sholat duha, ya, atau ibadah-ibadah yang lainnya khususnya untuk sholat duha, maka tetap dianjurkan, ya, tetap dianjurkan walaupun dalam keadaan sedang musafir atau sedang berperjalanan. Kemudian yang permasalahan selanjutnya, membaca, ya, membaca dengan sir, ya, atau dengan pelan atau lirih ketika sedang melaksanakan sholat duha, ya, di sini disebutkan bahwasanya disunnahkan untuk membaca dengan sir atau membaca dengan lirih, ya, sebagaimana perkataan Syekh bin Baz rahimahullah, bahwasanya semua sholat yang dikerjakan di waktu siang, ya, seperti sholat duha, maka sunnahnya adalah membaca dengan sir atau dengan suara yang pelan atau suara yang lirih. Kemudian yang terakhir, ya, permasalahan yang terakhir terkait dengan sholat duha, bagaimana hukumnya mengqadha sholat, ya, mengqadha sholat duha ketika telah lewat waktunya. Ya, mungkin ada seseorang yang ketika dia sudah selesai melaksanakan sholat subuh dia tertidur, ya, ketika dia bangun sudah azan zuhur seumpama, ya, bagaimana seseorang tersebut, apakah dia boleh mengqadha sholat duhanya atau tidak? Ya, maka Syekh Utsaimin di sini mengatakan sholat duha ini tidak dapat diqadha, ya, sholat duha tidak dapat diqadha. Jika sholat duha ini telah berlalu waktunya, maka dia telah luput, ya. Kalau waktunya sudah lewat, ya, maka sudah, berarti sholat duhanya sudah selesai, ya, karena keutamaan daripada sholat duha di sini terletak di waktunya, ya, terletak di waktunya. Jika waktu duha telah lewat, ya, maka keutamanya juga sudah lewat. Dan ini adalah perkataan daripada Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi baik, kita lanjutkan. Itu tadi
yang berkaitan tentang sholat duha. Sekarang kita lanjut lagi di bagian sholat sunnah yang lainnya, ya, akan tetapi masih masuk daripada sholat duha, yaitu adalah sholat isyraq, ya, sholat isyraq. Kita ketahui bahwasanya sholat isyraq ini sama dengan halnya dengan sholat duha, ya, sama halnya dengan sholat kita lanjut pada sholat isyraq. Ya, kalau sholat isyraq tadi kita sebutkan bahwasanya sholat isyraq ini sama halnya dengan sholat duha. Ya, akan tetapi sholat isyraq ini sholat duha yang dilakukan pada awal waktu. Ya, atau biasa kita sebutkan sholat isyraq ini adalah sholat duha, atau sholat isyraq sudah pasti sholat duha. Akan tetapi sholat duha belum tentu sholat isyraq. Ya, di sini disebutkan bahwasanya sholat isyraq adalah sholat yang dilakukan setelah matahari terbit setinggi tombak. Ya, itu saja. Sedangkan tadi kita sebutkan sholat duha, ya, waktunya panjang dari matahari terbit sampai matahari tergelincir. Sedangkan sholat isyraq waktunya hanya matahari setinggi tombak. Ya, itu adalah perbedaan atau salah satu perbedaan antara sholat isyraq dan juga sholat duha. Kemudian hukum melaksanakan sholat isyraq, ya, hukumnya sama dengan sholat duha, ya, karena sejatinya sholat isyraq ini sama halnya dengan sholat duha, ya, tetapi kita sebutkan tadi sholat isyraq adalah sholat duha yang dikerjakan di awal waktu, ya, dan hukumnya adalah sunnah, ya, hukumnya adalah sunnah. Adapun keutamaan sholat isyraq, ya, keutamaan melaksanakan sholat isyraq yaitu pahalanya sama seperti pahala orang yang berhaji dan juga orang yang umroh, ya. Kita ulangi bahwasanya keutamaan melaksanakan sholat isyraq pahalanya sama seperti orang yang mengerjakan haji dan juga orang yang mengerjakan umroh, ya, tetapi di sini dihitung dari segi pahala, bukan bukan kewajibannya, ya. Jangan kita mengatakan apakah kamu sudah pernah pergi haji? Sudah, ya. Kapan? Tadi pagi. Ya, padahal ini salah. Yang dimaksud di sini adalah jumlah pahalanya. Orang yang melaksanakan sholat isyraq pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan haji ataupun umroh. Sebagaimana hadis daripada Abu Umamah, ya, radhiyallahu anhu, ya, man shalla salatas subhi, ya, fi masjidi jama'atin yasbutu fihi hatta yusalliya subhatad duha, ya, kana ka ajri hajin aw mu'tamarin taman hajjatuhu wa umratuhu. Ya, barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, ya, lalu dia tetap berdiri atau dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji ataupun orang yang berumroh secara sempurna. Ya, kita lihat di hadis ini melaksanakan atau mendapatkan keutamaan daripada sholat isyraq ini lumayan berat, ya, karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah mengerjakan sholat subuh berjamaah di masjid, ya. Jadi orang yang tidak mengerjakan sholat subuh di masjid secara berjamaah, maka dia tentunya tidak bisa mendapatkan keutamaan sholat isyraq. Kemudian dia tetap berdiam diri di masjid, ya, dia tetap berdiam diri di masjid. Ya, jadi ada orang sholat, jadi ketika ada seseorang melaksanakan sholat subuh, ya, kemudian setelah sholat subuh dia pulang, ya, maka dia tentunya tidak bisa mendapatkan keutamaan sholat isyraq, ya, dan dia berdiam diri sampai melaksanakan sholat duha, yang dimana dia berdiam diri berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari, ya, maka dia bisa mendapatkan keutamaan sholat isyraq. Ya, akan tetapi sebagian ulama memandang bahwasanya sholat isyraq ini tidak disyariatkan, ya. Sebagian ulama memandang bahwasanya sholat isyraq ini tidak disyariatkan, ya, atau tidak disunnahkan, ya, karena hadis yang datang ini, hadis yang datang untuk mensyariatkan sholat isyraq adalah hadis yang lemah, ya, adalah hadis-hadis yang lemah, ya. Walaupun hadis yang datang mensyariatkan sholat isyraq adalah hadis-hadis yang lemah, ya, akan tetapi para ulama bersepakat, ya, bahwasanya ada keutamaan duduk di dalam masjid setelah subuh hingga terbitnya matahari, ya, dan ini adalah sunnah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para salaf terdahulu. Kemudian
Yang selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan lagi jumlah rakaat ya. Jumlah rakaat terkait salat isyraq. Kalau tadi kita sebutkan salat duha minimalnya 2 rakaat, maksimalnya tidak terbatas ya. Akan tetapi di sini disebutkan kalau salat isyraq ya jumlahnya hanya 2 rakaat ya. Jumlahnya hanya 2 rakaat, tidak ada batas maksimal dan juga tidak ada batas minimal. Dia cuma satu, hanya 2 rakaat. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Anas bin Malik ya radhiyallahu anhu, man shallal ghadata fi jama'atin tsumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu tsumma shalla rak'atai kanat lahu ka ajri hajatun wa umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammah ya. Dan siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah lalu dia duduk sambil berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan salat 2 rakaat ya, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan juga pahala umrah ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala yang sempurna dan juga sempurna. Kemudian permasalahan yang berkaitan dengan salat isyraq ya, apakah boleh salat isyraq ini dilakukan di rumah ya? Apakah boleh salat isyraq dilakukan di rumah ya? Kalau kita kembali di hadis yang tadi, bahwasanya disebutkan di dalam hadis, barang siapa yang salat subuh di masjid secara berjamaah ya, yang menandakan bahwasanya salat isyraq tidak diperbolehkan dikerjakan di rumah ya. Dan juga ketika mungkin orang yang melaksanakan salat subuh kemudian dia pulang ke rumahnya ya, maka ini juga tidak diperbolehkan ya, karena di hadis dikatakan barang siapa yang melaksanakan salat subuh secara berjamaah kemudian dia duduk sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ya, menandakan salat isyraq tidak boleh dikerjakan di rumah ya, harus dikerjakan di masjid ya. Walaupun keluar dari masjid juga ya, maka tidak diperbolehkan kecuali ya mungkin ada uzur tertentu, mungkin wudunya batal ya atau yang lain sebagainya. Kemudian salat duha ya, salat duha setelah salat isyraq ya, bagaimana hukum melaksanakan salat duha setelah melaksanakan salat isyraq ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tadi salat isyraq adalah sama halnya dengan salat duha ya, sama halnya dengan salat duha. Taib qadarullah wa ma syafa'ah, karena kondisi juga yang kurang mendukung, kita cukupkan saja kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjut lagi pada di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.